Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 601 membaca reaksi Jasper. Dawson tahu bahwa Jasper telah memahami pesannya. Berbalik, Dawson hendak memperkenalkannya kepada Conrad ketika dia melihat pria itu tersenyum dan melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak perlu memperkenalkan kami Tuan Suler, aku pernah mendengar tentang Tuan lain sebelumnya. Jasper menoleh ke arah Conrad dan bertanya, aku merasa terhormat mengetahui bahwa kau telah mendengar tentang aku, Tuan Monty. Conrad menjawab dengan tenang, Tuan rumah rencana penyelamatan saham kota Harbor bernilai miliaran dolar dan pesta perayaan untuk persetujuan menjadi tuan rumah Olimpiade di ibu kota Swallow. Hanya karena orang awam tidak mengetahuinya bukan berarti aku juga tidak mengetahuinya. Tidak banyak yang tidak bisa aku temukan jika aku mau, dan kebetulan aku juga tertarik padamu. Jasper bertanya kepada Conrad, bolehkah aku bertanya apa yang membuat kau tertarik, Tuan Monty? Conrad tertawa terbahak-bahak, ku dengar kau mengirim Zayden ke penjara. Ekspresi Jasper tenang, tapi dalam hatinya dia terkejut. Belum lebih dari 2 jam sejak dia menunjukkan tangannya kepada Zayden dan kembali, namun Conrad sepertinya sudah tahu apa yang terjadi. Tidak perlu kaget, aku punya cara untuk mengetahui apa yang ingin aku ketahui, Conrad menjelaskan dengan tenang seolah-olah membaca pikiran Jasper. Tuan Monty, kau benar-benar berpengetahuan luas, kata Jasper dengan tenang. Conrad tersenyum, aku sudah membuang cukup banyak waktu di sini, dan karena kau di sini sekarang, jangan bertele-tele lagi. Ini benar-benar berakhir untuk Zayden sekarang, Jasper, tetapi banyak yang ingin merahasiakan insiden itu, jadi aku datang untuk memberi tawaran. Mari kita meminimalkan kerusakan di sini. Tarik Zayden keluar dari insiden ini dan aku bisa berjanji dia tidak akan mengganggumu lagi, sedangkan kerugiannya, aku akan menggantinya 5 kali lipat dari jumlah itu. Conrad kemudian menatap Jasper dengan percaya diri. Tawarannya bagus, dan dia yakin Jasper tidak punya alasan untuk menolaknya. 5 kali kerugiannya, jumlah yang besar, kata Jasper, sekarang aku semakin penasaran, apakah Zayden memiliki sesuatu pada kalian? Mengapa kalian semua begitu putus asa untuk menariknya keluar dari penjara? Pada saat itu, Jasper bisa memastikan bahwa Sirius bukanlah kaki tangan yang ditemukan kota Harbor untuk Zayden. Kaki tangan yang sebenarnya adalah Conrad. Masuk akal, mengingat Sirius tidak memiliki status atau kecerdasan untuk secara langsung menghubungi orang-orang di kota Harbor. Conrad, bagaimanapun, cocok dengan karakteristik yang menurut Jasper seharusnya dimiliki oleh kaki tangan itu. Orang yang sebenarnya ingin didukung Kennedy mungkin saja Conrad, bukan Zayden. Fakta bahwa Conrad muncul malam ini menjawab pertanyaan terakhir di benak Jasper. Mendengar Jasper, Conrad tersenyum, sesuatu pada kami. Seolah itu mungkin, Zayden tidak pernah lebih dari pion paling tidak berguna di papan, apa yang mungkin dia miliki pada kami. Jujur saja, Jasper lawanmu yang sebenarnya adalah aku. Mendengar itu, Conrad menatap Jasper dalam-dalam dan terkekeh, kau adalah pion yang dipelihara oleh keluarga Lau di daratan, sedangkan aku adalah milik keluarga Langdon. Zayden tidak lebih dari seonggok sampah, itulah dia pada awalnya, dan dia akan selalu seperti itu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu bangga dengan fakta bahwa mereka adalah pion orang lain, komentar Jasper sambil mengangkat bahu. Haha, tapi itu kenyataannya, bukan? Conrad menunjuk Jasper dan kemudian pada dirinya sendiri. Kita semua mendaki ke atas, kita semua. Tapi satu-satunya perbedaan antara kita dan orang lain adalah saat mereka masih mendaki di titik awal, kita sudah mencapai ketinggian tertentu. Bab 602, orang biasa seperti Zayden tidak lebih dari pion bagi kami. Sementara kita adalah pion bagi orang yang telah mendaki lebih tinggi dari kita. Senyum Conrad ringan, tetapi ucapannya membuat orang merinding. Selama kau berguna,
Itu membuktikan bahwa ada makna hidup di dunia ini. Jika kau bahkan tidak bisa menjadi pion, lalu bagaimana kau bisa menjadi pemain? Jasper, oh, Jasper, sepertinya kau belum memahami situasi ini sejelas yang aku pikirkan. Tapi tidak apa-apa, kau masih muda, keluarga Lau akan mengajarimu pada waktunya apa yang harus kau pahami sebagai pion. Jasper mengangkat tangannya untuk memotong Conrad dan berbicara dengan putus asa. Tunggu, Tuan Monty, aku pikir kau salah paham. Aku bukan pion, meskipun aku tidak menentang kemitraan mutualistik dengan orang lain untuk menuai keuntungan. Kedua, aku dan keluarga Lau adalah mitra, kami adalah aliansi. Aku tidak tahu dan aku tidak peduli tentang apa hubunganmu dengan keluarga Langdon, tetapi siapa aku untuk menilai jika kau suka menjadi pion? Seseorang. Aku harus menolak tawaran itu karena aku tidak tertarik. Dan untuk pengakuan bahwa kau adalah lawanku. Maafkan keterus-terangannya, tetapi kau berpikir terlalu dalam tentang ini. Aku tidak pernah punya niat untuk melawanmu sama sekali. Ucapan Jasper membuat senyum Conrad perlahan menghilang dari wajahnya. Sekarang setelah Jasper selesai berbicara, Conrad akhirnya menyimpulkan dengan tenang, jadi, sepertinya kau tidak mau menawar, Jasper. Tentang apa? Tanya Jasper bingung. Oh, aku mengerti maksudmu tentang Zaiden. Sederhana, dalam mimpimu. Tatapan acuh tak acuh Conrad jatuh pada Dawson saat dia berbicara dengan tenang. Lihatlah calon menantunya, Tuan Suler, dia tampaknya kurang memiliki rasa hormat, mungkin dia tidak tahu apa yang keluarga Monty mampu lakukan di provinsi Tenggara, aku percaya kau memiliki tanggung jawab untuk mengajarinya dengan baik. Dawson terbatuk-batuk dan menjawab, anak muda zaman sekarang sepertinya punya banyak ide, Tuan Monty, aku seorang lelaki tua yang hampir pensiun, aku tidak punya energi untuk melakukan itu lagi, jadi sebaiknya aku biarkan mereka berjuang sendiri. Kemudian, Dawson menyeringai dan berbicara dengan lugas, ditambah lagi, anak ini tidak sampai sejauh ini karena dia mendapat dukungan seseorang. Jasper berjuang keras dan sengit untuk sampai ke tempatnya sekarang ini. Aku akan mengatakan bahwa dia memiliki pengalaman yang tidak kurang dariku dalam hal perang bisnis. Sementara ucapan Dawson terdengar lembut, itu datang dengan dampak yang tajam. Ucapannya menembus Conrad dan membuat pria itu marah. Baiklah kalau begitu. Conrad bangkit dan menatap dingin ke arah Jasper dan Dawson. Kemudian, dia mencibir, aku kira negosiasi tidak mungkin dilakukan sekarang, ini perang, kalau begitu. Bagus kalau begitu, ini akan menjadi akhir dari percakapan kita hari ini. Jangan lupa bahwa keluarga Monty telah berdiri kuat di Provinsi Tenggara selama beberapa dekade, agar kami berjalan jauh lebih dalam dari yang kau bisa. Aku Conrad Monty, dan belum ada yang tidak bisa aku lakukan di Provinsi Tenggara. Kemudian, Conrad mengejek dan berjalan menuju pintu ruang kerja. Tolong tunggu, Tuan Monty, Jasper tiba-tiba berbicara. Conrad berbalik dan berbicara dengan Jasper dengan tenang, sekarang kau ingin menawar. Jasper membawa cangkir kopi ke bibirnya dan menyesapnya sebelum menjawab Conrad dengan senyum ceria. Aku senang kau dan keluarga Langdon puas dan senang dengan kesetiaanmu kepada mereka, tapi tolong jangan pamer bagaimana caranya kau bangga menjadi anjing seseorang di depanku. Karena orang terakhir yang melakukan itu, dia menemui ajalnya sejak lama. Bab 603 kalimat terakhir Jasper adalah ancaman yang sangat banyak digunakan sebelum dia bereinkarnasi. Itu karena betapa klasiknya ancaman itu. Namun, pada tahun 2001, tidak ada yang mengatakan hal seperti itu. Itu menjelaskan mengapa Dawson hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar Jasper mengatakannya. Bahkan tatapan Conrad langsung menjadi gelap meskipun dia selalu membanggakan dirinya karena ketenangan dan kemampuannya untuk tetap tidak terpengaruh terlepas dari situasinya. Meskipun marah, Conrad tidak bertindak atas kemarahan yang dia rasakan dan malah tersenyum. Apa kau mencoba memprovokasi dengan sengaja? Conrad menatap Jasper dan berbicara dengan tenang. Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tulus, kau salah paham, aku hanya menyatakan kebenaran.
Aku tidak seperti orang lain, kemarahan tidak akan membuatku kehilangan rasionalitas, jika ada kemarahan hanya menjernihkan pikiranku. Konrad menyipitkan matanya ke arah Jasper dengan dingin dan ganas, tetapi sudut bibirnya melengkung. Karena aku sangat sadar bahwa tidak ada orang yang tidak berguna yang tidak layak untuk kemarahanku, hanya yang benar-benar cakap dan terampil yang memiliki kemampuan untuk membuatku kesal, jadi apapun yang kau mainkan. Maaf, tapi itu tidak akan berhasil. Kemudian, Konrad menghadap Jasper dan mengetuk pelipisnya sebelum berbalik untuk pergi. Silahkan keluar. Jasper baru saja selesai berbicara ketika Konrad menutup pintu di belakangnya dengan keras. Ekspresi santai dan kasual Jasper menghilang, meninggalkan alisnya yang berkerut untuk terlihat. Jasper, orang ini sudah terkenal 10 tahun yang lalu, ada banyak keluarga dengan ukuran berbeda di sini di Provinsi Tenggara, tapi dia satu-satunya yang berhasil menggantikan kepala keluarga pada usia 25 tahun. Tentu, tidak banyak persaingan dalam keluarga Monty untuk mendapatkan hak mewarisi karena kakeknya, ayahnya, dan dia adalah satu-satunya putra, tetapi fakta bahwa Konrad mendapat persetujuan ayahnya Stephen adalah bukti yang cukup untuk kemampuannya, plus semua properti dan bisnis keluarga Monty diatur dengan sangat baik, tidak ada yang bisa diganggu sama sekali. Dawson berjalan mendekat dan menepuk bahu Jasper. Ada desas-desus sebelumnya tentang bagaimana keberadaan jenius Konrad adalah karma baik yang telah terakumulasi selama 50 tahun terakhir. Ada harapan bagi Konrad untuk memimpin keluarga Monty menjadi keluarga antar provinsi pertama di Provinsi Tenggara. Tidak ada yang salah dengan merasa stres ketika kau menghadapi orang seperti itu. Namun, Jasper menggelengkan kepalanya dan mendongak untuk bertanya kepada Dawson, "Paman Suler, ada sesuatu yang kupikirkan selama ini, apa yang diinginkan Konrad dari datang malam ini?" Dawson tercengang dan menjawab secara refleks, "Bukankah dia datang untuk pembebasan Zaiden?" Jasper tersenyum dan menjawab, "Itu yang dia katakan, tetapi tidakkah kau menyadarinya? Tidak ada desahan kekecewaan sama sekali ketika aku menolak. Atau mungkin dia benar-benar pandai menyembunyikan apa yang dia pikirkan, tapi tetap saja, meskipun Zaiden jelas merupakan penyebab kerugian, Konrad masih bersedia mengungkapkan dirinya untuknya, dan untuk meminta sesuatu yang tidak mungkin kita setujui. Aku tidak tahu bahwa Kennedy dan yang lainnya menggunakan Konrad untuk berurusan denganku sebelum ini." Dawson memikirkan kata-kata Jasper, dan ekspresinya berubah menjadi menarik. "Kecuali, ini pengalihan." Jasper mendengus kecil dan berbicara, "Kita tidak memiliki cukup petunjuk sekarang, jadi aku tidak bisa memprediksi apa motif sebenarnya di sini. Paman Suler, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Konrad atau keluarga Monty ini? Ceritakan sedikit lebih banyak tentang mereka, aku sama sekali tidak tahu siapa mereka." Mendengar kata-kata Jasper, Dawson tersenyum, "Masuk akal jika kau tidak tahu mengingat betapa tidak menonjolkan dirinya keluarga Monty. Bahkan orang biasa yang telah menjalani seluruh hidup mereka di Provinsi Tenggara juga tidak mengenal mereka, apalagi berhubungan dengan mereka. Pendiri keluarga adalah kakek Konrad, Austin Monty, tetapi dia hidup singkat. Kepala keluarga saat ini adalah Konrad, ayahnya Stephen masih hidup, dia baru saja pensiun saat itu."